semuanya, dimanapun teman-teman berada ya. Kami di sini dari kelompok 7 ya, salam kenal. Di sini kita akan membahas tentang namanya segmentasi pasar dan bagaimana pasar itu bekerja di masyarakat. Dan dari kelompok kami ya, salam kenal, nama saya Mamu Saifuddin. Kami di sini berlima orang, salah satunya saya dan ada Mbak Irene Kusnadin, ada Mbak Mesa Putri, ada Mbak Rosa, dan ada Mbak Sarwatul. Kami di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana pasar itu berjalan ya di masyarakat dan apa pengertiannya, ciri-cirinya, apa jenis-jenisnya juga, karena ternyata pasar nggak cuma satu jenis, dua jenis, ternyata terdapat banyak jenis-jenisnya. Dan di sini teman-teman semuanya juga kita akan mengetahui tentang bagaimana fungsi pasar, syaratnya dan sebagainya teman-teman semuanya ya. Seperti apa kita bisa simak next. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya definisi pasar. Mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu ya pasar itu seperti apa, tapi teman-teman, apakah teman-teman tahu tentang definisi asli dari pasar? Ya, pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, intuisi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, bahkan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Sederhananya adalah pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat pembeli bagi pembeli dan konsumen. Ya, di pasar pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi, dan transaksi di sini teman-teman semuanya, barang ditukar menjadi uang, tenaga dijadikan uang, jasa ditukarkan uang. Makanya di pasar-pasar di sini imbalannya adalah uang yang itu menjadi alat tukar di masyarakat. Oke, untuk selanjutnya adalah kita di sini akan membahas yang namanya ciri-ciri dari pasar. Nah, ciri-ciri pasar di sini terdapat 4 teman-teman semuanya. Ya, yang pertama tentunya ketika di pasar ada calon pembeli dan penjual, itu yang pertama. Ya, yang kedua terdapat jasa maupun barang yang akan dijual beli. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak, baik dari segi penjual maupun pembeli biasanya. Dan yang terakhir adalah terdapat interaksi antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oke, teman-teman tadi udah melihat ya pengertian secara umum pasar itu seperti apa, kemudian ciri-cirinya, dan di sini jenis-jenis pasar itu terdapat 7 teman-teman semuanya. Terdapat 7 jenis pasar-pasar ya. Yang pertama, ini terdapat pasar berdasarkan jenis transaksinya ya. Kemudian yang kedua, itu ada pasar yang menurut luas jangkauannya. Yang ketiga, pasar berdasarkan wujudnya. Keempat, pasar yang berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Yang kelima, terdapat pasar berdasarkan waktu penyelenggaraan. Dan yang keenam, pasar berdasarkan organisasinya. Dan yang terakhir adalah pasar menurut struktur dan bentuknya teman-teman semuanya. Ya, kita bisa lihat next. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada klasifikasi pasar. Yang pertama itu pasar menurut transaksinya. Ada 2, yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan ini terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Dan yang kedua ini ada pasar modern. Pasar modern ini tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Namun pasar jenis ini, penjual dan pembeli tidak bertransaksi langsung secara langsung mengenai transaksi melihat label harga yang tercantum dalam barang. Pasar modern ini berada di dalam gedung dan tidak ada proses tawar-menawar. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pasar. Jenis pasar menurut luas jangkauannya yaitu ada 4. Yang pertama ada pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional.
Pasar daerah ini membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani dan menerima permintaan dalam satu daerah itu saja. Yang kedua itu ada pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produksi dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu lokal. Dan yang ketiga ini ada pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produksi itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penawaran penjualan dalam negeri. Yang terakhir itu ada pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara, bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu pasar menurut wujudnya. Terdapat dua macam pasar pada bagian ini. Yang pertama yaitu pasar konkret. Pasar konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan juga pembeli yang dilakukan secara langsung. Misalnya yaitu adalah los dan juga toko-toko. Di pasar konkret, produk yang diperjualbelikan dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan juga produsen dapat dibedakan secara mudah. Contoh dari pasar ini yaitu seperti bursa komoditi, bursa saham, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua yaitu pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata dan juga konsumen dan juga produsen tidak bertemu secara langsung. Biasanya kita dapat melihat pasar ini melalui internet, pemesanan melalui telepon, dan lain sebagainya. Barang yang diperjualbelikan tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi biasanya terdapat pada brosur atau media lainnya. Kita juga tidak dapat melihat konsumen dan juga produsen secara bersamaan, atau dapat dikatakan sulit untuk membedakan mana itu produsen dan juga konsumen. Selanjutnya yaitu pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Terdapat dua macam jenis pasar pada bagian ini. Yang pertama yaitu pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga. Misalnya yaitu pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur mayur, buah-buahan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Jenis pasar yang kedua yaitu pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Dalam pasar ini yang diperjualbelikan yaitu sumber daya produksi. Misalnya yaitu pasar mesin-mesin, pasar tenaga kerja, dan juga pasar uang. Yaitu pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Terdapat 5 jenis pasar pada bagian ini. Yang pertama yaitu pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap hari. Pasar harian ini umumnya terdapat di desa dan juga di kota. Yang kedua yaitu pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan sekali dalam seminggu. Umumnya pasar ini terdapat di daerah perdesaan. Yang ketiga yaitu pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap sebulan sekali. Dan yang keempat yaitu pasar tahunan. Pasar tahunan ini pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan sekali dalam setahun. Dan yang terakhir yaitu pasar temporer. Pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau instansi pada acara tertentu saja, atau diadakannya hanya sewaktu-waktu atau tidak tertentu. Pasar berdasarkan organisasinya, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual atau pembeli yang sama-sama telah mengetahui keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna adalah produk sejenis atau homogen. Selain itu, baik penjual ataupun pembeli tidak bisa menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar persaingan sempurna adalah keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga karena harga yang terbentuk merupakan hasil dari mekanisme
pasar berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, para penjual maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang apa yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini berarti pembeli dan penjual dapat mempengaruhi harga. Jenis dan kualitas barang yang diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen. Yang ketiga yaitu pasar monopoli dan pasar monopsoni. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual untuk suatu jenis barang tertentu. Kemudian pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli untuk suatu jenis barang dan jasa yang juga bersifat mendunia. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi. Yang keempat yaitu pasar persaingan monopolistis. Dalam pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Penjual bisa melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing. Pembeli bebas menentukan pilihannya dalam berbelanja. Jadi, pasar ini ada unsur persaingan dan monopoli. Yang terakhir yaitu pasar oligopoli dan oligopsoni. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya ada beberapa penjual. Istilah beberapa penjual tidak terlalu banyak sehingga pengaruh penjual sangat kecil dan tidak ada penjual yang berkuasa atas segala-galanya. Adapun pasar oligopsoni merupakan jenis pasar yang hanya ada beberapa pembeli. Pasar berdasarkan bentuk strukturnya. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Yang selanjutnya yaitu peran-peran pasar. Terdapat 7 peran pasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai tempat untuk mempromosikan barang. Yang kedua sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Yang ketiga sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang keempat memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan. Yang kelima sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Yang keenam sebagai penunjang kelancaran pembangunan, dan yang terakhir yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Syarat terbentuknya pasar. Dalam slide ini terdapat 3 syarat-syarat terbentuknya pasar. Yang pertama terdapat penjual dan pembeli. Yang kedua adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Fungsi pasar. Ada 3 fungsi yang mendasar pada keberadaan pasar, yaitu diantaranya yang pertama, fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi pembentukan harga. Fungsi pembentukan harga di mana pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi promosi. Dalam hal ini pasar digunakan sebagai ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, iklan, memberikan sampel, dan lain-lain. Baik, setelah teman-teman menonton dan memahami materi yang kami jelaskan dari awal hingga akhir video ini, kalian kali ini mendapatkan kesempatan untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi segmentasi pasar. Nah, silakan teman-teman kunjungi link Google Form yang sudah kami tampilkan pada slide dan sudah kami cantumkan juga pada deskripsi video ini. Silakan kerjakan soalnya dan jangan lupa, jangan ragu menjawab, karena dari soal inilah justru teman-teman tahu di mana letak kekurangan pemahaman teman-teman terhadap materi segmentasi pasar. So, tunjukkan pengetahuanmu lewat Google Form ini.
Cukup sekian pemaparan materi mengenai segmentasi pasar dari kami. Semoga video yang kami buat dapat memberikan manfaat bagi yang melihat. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus semangat belajar dan menimba ilmu. Dari kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.